siap untuk belajar hari ini? Oke, kalau sudah siap, Ibu siapkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang waktunya menyiapkan hari ini? Oke, silakan Mbak Ana. Bisa disiapkan terlebih dahulu teman-temannya. Persiapan berdoa. Di tempat duduk sikap menundukkan kepala. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Sadaqallahul azim. Berdoa. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang. Semangat. Yes. Bagaimana kabar siang hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sukses. Yes. Tetap semangat ya anak-anak ya. Ibu pengen cek dong siapa yang hari ini tidak hadir? Ada? Siapa? Gale, Raka, Anya. Kemana? Ada yang tahu? Atau ada keterangan? Sakit semuanya. Baiklah, kita doakan bersama. Semoga teman-teman kita yang sakit bisa segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita pelajaran, coba Mas diperhatikan. Bangkunya diluruskan dulu, ayo. Bangkunya diluruskan. Peralatannya bisa dikeluarkan untuk buku agamanya. Ya. Agak mundur Mas Fikri. Ya, bagus. Pinter. Agak mundur Mbaknya dikit. Nah, oke. Terima kasih. Sebelum pelajaran, coba Ibu pengen cek dong. Mana ya senyumnya? Siapa yang hari ini semangat untuk belajar? Coba cek senyum. Coba ada yang bersedih tidak hari ini? Oh, ternyata ada anak-anak yang bersedih. Ada yang bersedih? Tidak ada. Luar biasa. Berarti hari ini kalian semangat semua untuk belajar. Tepuk tangan untuk kita semua. Kemarin kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Coba masih ingat tidak? Ibu pengen cek. Ada yang tahu? Oke, apa Mbak Safa? Coba. Pengertian haji wada. Selain pengertian, minggu kemarin kita belajar tentang apa lagi? Kronologi haji wada. Selain kronologi, kita belajar tentang apa lagi? Ada yang tahu? Oke, kira-kira masih ingat tidak ya? Apa sih haji wada itu? Siapa yang mau menjawab? Oke Mbak Dia, apa itu haji wada Mbak Dia? Haji wada adalah haji terakhir Rasulullah. Haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah. Haji wada itu kira-kira dari mana ke mana kira-kira Mbak Sifa? Madinah ke Mekah. Dari Madinah kemudian ke Mekah. Oke, pinter. Selain itu, ada yang tahu tidak? Haji wada itu dilakukan Rasulullah pada bulan keberapa? Oke, bulan keberapa? Bulan ke-11. Bulan ke-11. Pinter. Berapa ribu pasukan yang dibawa Rasulullah ketika haji wada? Oke, Mas Jidan. 10.000. 10.000 pasukan. Nah, hari ini anak-anak kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kira-kira ada yang tahu tidak kita akan belajar tentang apa hari ini? Kita akan belajar tentang lanjutan dari haji wada. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, coba Ibu pengen Mas Dafa, silakan dibaca. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa ya Mas Dafa? Menyebutkan nasihat-nasihat Rasulullah SAW saat peristiwa haji wada. Iya, jadi kita akan belajar tentang nasihat Rasulullah saat peristiwa haji wada. Supaya kita mengetahui langkah pembelajaran, coba untuk langkah pembelajaran kita dibaca sama Mas Tama. Oke, Mas Tama silahkan dibaca untuk pertemuan 1 Mas Tama. Merencanakan pembuat proyek menyusun jadwal pembuatan pertemuan 1. Ya, jadi pembelajaran kita anak-anak kita bagi menjadi 2 pertemuan. Pertemuan pertama hari ini, pertemuan kedua pekan depan ya. Untuk hari ini kita akan merencanakan proyek, kemudian menyusun jadwal pembuatan. Nah,
untuk pertemuan kedua kita akan membuat proyek dan juga untuk mempresentasikannya ya. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, coba mari kita perhatikan bersama video yang Bu Rika tayangkan ya. Perhatikan bersama ya anak-anak. Nah, Haji wada Rasulullah. Kisah Haji wada bermula ketika Nabi Muhammad SAW berangkat menunaikan ibadah haji bersama dengan istri-istrinya pada akhir tahun 10 Hijriah 25 Zulqa'dah. Beliau berangkat dari Madinah setelah menjalankan sholat zuhur. Keberangkatan beliau diikuti 90.000 hingga 114.000 jamaah. Dengan penuh kegembiraan serta keikhlasan hati, mereka berangkat menuju tanah suci. Ketika sampai di Zulhulaifah, tepatnya sebelum asar, Nabi dan juga seluruh kaum muslimin berhenti dan bermalam selama 1 hari. Dan pada esok hari, anak-anak, itu tadi adalah tayangan video dari kisah Haji Wada. Sekarang dari tayangan video tadi, Bu Nurika pengen tahu kira-kira apa yang kalian peroleh. Nasihat-nasihat Rasulullah ketika peristiwa Haji Wada itu apa saja? Coba Mbak Aisyah, coba. Islam agama yang sempurna. Islam agama yang sempurna. Selain itu, coba Mbak Cika. Kita harus bersaudara. Kita harus bersaudara. Sesama muslim adalah saudara. Mbak, coba Mbak Reva. Kita tidak boleh bertengkar. Kita tidak boleh bertengkar. Kira-kira tadi jawaban teman-teman betul atau salah? Betul ya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari nasihat Rasulullah ketika peristiwa Haji Wada. Nah, itu tugas kalian hari ini. Apa tugasnya? Tugas kalian menganalisis, mencari peristiwa nasihat Rasulullah ketika peristiwa Haji Wada. Kalian boleh menonton kembali video yang Bu Rika tayangkan. Kalian juga boleh melihat dari sumber lain seperti buku paket ataupun pada di perpustakaan ya. Sampai sini paham? Selanjutnya kita akan beralih kepada kelompok. Jadi kalian nanti silakan bisa berkumpul sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan pada pertemuan kemarin ya. Ada apa saja? Auditori, terus visual, terus kinestetik. Masih ingat dengan kelompoknya masing-masing? Nah, kalau masih ingat, nanti kalian boleh berkumpul dengan kelompoknya. Kemudian Ibu akan membagikan kalian lembar kerja ya. Jadi, ada lembar kerja pembuatan proyek nasihat Rasulullah ketika Haji Wada. Kegiatan 1, menentukan proyek. Kamu bersama kelompok menentukan kira-kira mau membuat proyek seperti apa. Ya, proyeknya berbasis teknologi. Ya, seperti nanti bisa podcast, bisa vlog mini, ataupun kalian menggambar peta konsep, kemudian difoto, atau membuat karya dari PowerPoint, dari Microsoft Word, atau yang lainnya ya. Atau kalian buat video kemudian direkam juga boleh ya. Sampai sini paham? Oke, nah selanjutnya untuk kegiatan 2, kalian juga menuliskan alat apa saja yang dibutuhkan, bahannya, kemudian juga pembagian tugas. Nah, untuk yang ketiga, kalian menentukan, menyusun jadwal pembuatannya. Jadi, apa saja langkah-langkahnya, kemudian aktivitas apa yang kalian lakukan ketika jam tersebut ya. Seperti minggu kemarin. Setelah itu, pada pertemuan kedua, kita akan membuat proyeknya dan juga untuk mempresentasikannya ya. Sampai sini paham anak-anak? Oke, kalau sudah paham, kalian bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Dan setiap kelompok boleh mencari tempat yang kalian inginkan. Di depan musola boleh. Di depan kelas ini boleh atau di perpustakaan boleh ya. Oke, silakan. Kelompok auditori, visual, kinestetik bisa dibawa untuk ini ya. Oke, sini kelompok. Perhatikan, sudah bersama kelompoknya masing-masing. Oke, kelompok auditori di mana? Kelompok auditori, kelompok visual. Ini ya, kelompok kinestetik. Oke. Nah, sekarang kalian bisa berdiskusi dengan kelompok kalian untuk menentukan proyek apa yang akan kalian buat. Kemudian silakan dikerjakan pada lembar kerja kalian ya. Waktu mengerjakan 15 menit dimulai dari sekarang. Oke, silakan bisa dikerjakan. Oke, silakan didiskusikan dengan kelompok kalian. Kemudian
Kemudian kalian nanti akan membuat proyek apa dari nasihat-nasihat Rasulullah ketika haji wada. Ya, kira-kira mau membuat apa? Drama. Oke, boleh nanti drama. Kemudian berarti harus ada pembagian tugas dari setiap kelompok ya. Mas Jidan mau jadi apa? Jadi Pak Guru. Ya, kamu sama. Jadi apa? Pak Dokter. Ya wes, nanti dibuat transkripnya juga, wawancaranya gitu ya. Terus ayo silakan dikerjakan dulu. Kelompok visual mau buat apa ini Mas Karel? Rencananya masih bingung, kira-kira mau bikin apa? Geser bentar. Mau bikin poster dari apa? Dari PowerPoint atau MS Word gitu ya. Berarti nanti ada pembagian tugas, siapa yang mencari gambar, siapa yang membuat desainnya, siapa yang menulis kalimatnya di PowerPoint gitu ya. Untuk laptopnya nanti boleh Rika pinjemi, jadi nggak usah khawatir ya. Besok boleh yang bawa laptopnya, kalian tinggal mengerjakan di laptop gitu ya. Oke, silakan dilanjutkan ya. Kelompok auditori, ini mau buat apa ini nanti? Oh, buat podcast. Siapa yang jadi MC-nya? Oh, kamu nanti MC, terus nanti yang narasumbernya. Berarti besok Mas Jaka yang bawa HP-nya ya. Oke, ini disiapkan grafiknya ya. Apa? Ada pertanyaan? Siapa tadi yang tanya? Oke, Mas Hafiz. Kenapa Mas Hafiz gimana? Jam kegiatannya jam pelajaran kita ya. Jadi mulai jam 12.30 sampai jam 13.20. Nanti apa saja kamu tulis, kemudian kegiatannya apa saja ditulis di situ ya. Oke, silakan dilanjutkan. Baik anak-anak, sekarang kalian sudah selesai semua untuk kegiatan 1, 2, 3-nya. Sudah ditulis semua di LKPD? Sudah. Oke, kalau sudah, Ibu akan meminta kalian ya, kita akan presentasi, kalian mempresentasikan hasil kerja kalian supaya teman-teman yang lain tahu apa yang akan kalian buat untuk proyek kalian ya. Silakan perwakilan dari setiap kelompok bisa ke depan, ke Bu Nurika sini untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, silakan siapa saja? Kelompok kinestetik siapa? Mbak Iswara, kemudian Mbak Cika, kelompok visual Mbak Dia Ayu. Oke. Silakan dimulai dari sini, agak ke depan, Yang teman-teman yang lain bisa menghadap ke Bu Nurika. Oke, silakan menghadap ke Bu Nurika semua. Mbak Reva, Mbak Vidya, diputar tempat duduknya. Perhatikan teman-teman kita akan mempresentasikan gantian ya dari kelompok apa ini? Kinestetik. Oke, silakan. Kelompok kinestetik. Nama proyek video drama sesama muslim adalah saudara. Jadi sudah tahu ya, besok kita akan membuat proyeknya, kemudian besok kita akan mempresentasikannya ya. Silakan di rumah bisa disiapkan alat dan bahannya ya. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Yang waktunya menyiapkan siapa ya? Mbak Ana. Oke, silakan Mbak Ana. Kita sekarang sudah waktunya membuat proyek ya. Kalian sesuaikan dengan waktu yang kalian butuhkan pada pembuatan proyek ya. Ada kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Siapa sini? Peralatannya sudah dibawa? Oke, tripod terus. Ya, sudah. Nah, nanti kalian pembagian tugasnya sudah. Kita akan mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Kelompok yang pertama maju, kelompok visual. Sudah siap? Visual? Oke. Silakan kelompok visual bisa mempresentasikan hasil kerjanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nasihat Rasulullah saat Haji Wada. 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok visual ya. Oke. Jadi anak-anak, ini adalah hasil dari kelompok visual ya. Mereka membuat sebuah poster. Nanti posternya bisa dibagikan di grup kalian ya. Oke, silakan bisa kembali ke tempatnya kelompok visual. Teman-teman, kami akan mempresentasikan tentang video drama kami. Oke, teman-teman yang lain, anak-anak perhatikan ya. Ini adalah video dari kelompok kinestetik ya. Kita coba kita tonton bersama-sama. Kita itu sesama muslim harus tidak boleh bertengkar. Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan tentang hasil podcast kami. Oke ya, selanjutnya coba kita perhatikan bersama podcast dari kelompok auditori ya. Oke. Baik, apakah kami boleh untuk mewawancarai kalian? Boleh. Baik, kita langsung ke pertanyaan saya teman-teman. Apa saja nasihat Rasulullah SAW saat berjuara? Berperilaku baik antara satu dengan lain. Baik, ada lagi? Baik, benar. Menjauhi larangan. Mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Baik, ada lagi? Memegang amanat dengan bertanggung jawab. Bagus. Apakah ada lagi? Dilarang membuat riba. Baik, apakah ada lagi? Menciptakan perdamaian dan tidak balas dendam. Bagus. Apakah ada lagi? Nah, itu tadi adalah presentasi dari kelompok auditori, yaitu membuat sebuah podcast ya. Oke, silakan bisa ditutup terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, itu tadi adalah presentasi dari masing-masing kelompok. Sekarang boleh katanya, kira-kira ada yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok-kelompok yang sudah presentasi? Ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan membuat sebuah kesimpulan ya. Dari pembelajaran yang sudah kalian lakukan tadi bersama kelompok kalian, coba Bu Rika ingin salah satu dari kalian menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini tentang nasihat Rasulullah ketika peristiwa Haji Wada ya. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan? Oke, Mbak Anya coba. Apa kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini, Mbak Anya? Berperilaku baik antara satu dengan yang lain. Berperilaku baik antara satu dengan yang lain. Selain itu apalagi Mbak Ana? Mengerjakan yang diperintahkan Allah dan meninggalkan yang dilarang. Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah ya. Itu tadi adalah kesimpulan hari ini anak-anak. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang kita waktunya untuk post test ya. Untuk tes, kalian bisa mengerjakan latihan soal. Soalnya menggunakan quizzes. Jadi kalian nanti bisa menuju lab komputer secara bergantian dibagi dua ya. Nah, nanti kalian mengerjakan soal. Setelah itu kalian boleh kembali ke kelas untuk kita penutup berdoa bersama. Mengerjakan soal quizzes ya. Nah, kira-kira pembelajaran hari ini bagaimana menurut kalian? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Menurut Mbak Dia bagian mana yang paling menyenangkan? Saat membuat proyek. Saat membuat proyek menurut Mbak Anda yang menyenangkan yang mana? Presentasi. Presentasi menurut Mas Hafiz? Presentasi. Nah, anak-anak, kira-kira minggu depan kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Tidak ada. Oke. Minggu depan kita akan belajar tentang hikmah mempelajari Haji Wada. Jadi kalian di rumah siapkan pembelajarannya.
Nanti kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Oke, kalau tidak ada, mari kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa bersama. Siapa yang waktunya menyiapkan? Oke, silakan Mas Fikri, bisa disiapkan teman-temannya terlebih dahulu. Persiapan berdoa. Di tempat duduk sikap, menundukkan kepala, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Fikri, bisa kembali ke tempat duduknya ya. Terima kasih anak-anak, demikian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kalian boleh berkemas, kemudian kalian boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang waktunya menyiapkan siang ini? Oke, Mas Dafa. Silakan Mas Dafa. Persiapan berdoa. Di tempat duduk sikap, menundukkan kepala, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah waj'alni minas sholihin. Shadaqallahul azim. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Dafa, bisa kembali ke tempat duduknya. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang. Tetap semangat. Yes. Sore. Bagaimana kabar kalian siang ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, tetap semangat ya. Anak-anak, siang ini kita kembali lagi pada pelajaran P5 ya. Apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kemarin masih ingat tidak minggu kemarin kita sudah melaksanakan apa Mbak Dia Ayu? Penampilan permainan tradisional di kelas lain, Bu. Ya, penampilan permainan tradisional di kelas lain ya. Kemarin kalian sudah menampilkan dari kelas kalian presentasi di depan kelas lain menunjukkan bagaimana cara permainan tradisional. Nah, hari ini anak-anak kita akan pada tahap apa ini? Refleksi, pinter. Jadi kita akan berada pada tahap refleksi. Jadi kita akan mengevaluasi pelaksanaan dari proyek yang sudah kalian lakukan selama beberapa pekan kemarin ya. Nah, untuk kegiatannya anak-anak, kegiatannya pertama yaitu adalah berkumpul dengan kelompok masing-masing ya. Sekarang kalian silahkan berkumpul dengan kelompoknya sebagaimana 5 kelompok permainan tradisional. Di sini kelompok bakia di sini ya. Bakia di sini, lompat tali di sana, congklak di sini, egrang di sana, kemudian batok kelapa di sini. Oke, silahkan kalian bisa menuju tempat kalian masing-masing.
berkumpul dengan kelompoknya masing-masing anak-anak? Kalau sudah, kita pada aktivitas 2 yaitu diskusi dengan kelompok kalian apa masalah atau tantangan ketika melaksanakan proyek dan bagaimana cara kalian mengatasinya ya. Jadi di sini ada lembar kerja refleksi, di sini ada 2 kolom. Ya, perhatikan semuanya ya. Ada 2 kolom. Kolom pertama berisi masalah, kolom kedua berisi solusi. Jadi nanti kalian bisa berdiskusi dengan kelompoknya. Kemarin pada saat pelaksanaan P5, masalah apa saja yang terjadi dan bagaimana cara kalian menyelesaikan masalah tersebut ya. Sampai sini paham? Oke, kalau sudah paham, silahkan ketua kelompok bisa ke Bu Nurika untuk mengambil lembar refleksinya. Oke, silahkan. Oke, iya. Kalian sudah bisa mulai mengerjakan. Waktu mengerjakan adalah 15 menit dimulai dari sekarang. Oke, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Silahkan didiskusikan ya. Kemarin masalahnya apa saja, kemudian solusinya bagaimana. Ya, jadi kemudian kalian setelah diskusi dituliskan pada lembar refleksi ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, silahkan dilanjutkan ya. Oke, ada yang ditanyakan anak-anak terkait? Tidak ada. Oke, dilanjutkan ya. Ditulis di sini solusinya ya. Oke. Anak-anak, waktunya sudah selesai, sudah habis. Kalian sudah selesai semuanya atau belum? Oke, kalau sudah, kita lanjutkan pada aktivitas keempat yaitu presentasi hasil refleksi kelompok kalian ya. Silahkan perwakilan kelompok bisa ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Oke, silakan. Nah, oke, kelompok kurang 2, siapa? Nah, oke, silakan. Biasa kita agak maju, Dok. Perhatikan ya, ini teman kalian akan mempresentasikan masalah yang dihadapi ketika P5 kemarin dan juga solusi yang sudah kalian temukan ya. Untuk presentasi pertama dimulai dari Mbak Aini ya. Silakan Mbak Aini ya. Dari kelompok bagia. Masalahnya tali karet pada bagia terlalu besar sehingga bagia kebesaran di kaki. Solusinya adalah mengurangi karet pada bagia dengan cara memakuinya. Oke, ini dari kelompok bagia ya. Selanjutnya kelompoknya Mbak Dia. Dari kelompok congklak. Masalah. Nah, anak-anak, dari berbagai permasalahan tadi ya, kira-kira Bu Rika pengen tahu, ada nggak ya masalah yang bisa kita tindak lanjuti ke depannya? Ada nggak? Ada. Kira-kira apa yang kita bisa lakukan ke depan dari berbagai masalah teman-teman tadi, kira-kira apa ya? Apa-apa? Mencari tempat untuk menaruh permainannya. Mencari tempat untuk menaruh permainannya. Kira-kira kalau ada pendapat dari Mbak Ana seperti itu, kalian setuju nggak? Setuju ya? Oke, jadi tindak lanjut kita nanti kita akan mencari sebuah tempat untuk meletakkan permainan-permainan kalian, gitu ya? Karena selama ini kalian menyimpan permainannya di dalam kelas sehingga tidak bisa digunakan ya. Jadi kita minggu depan kita akan pertemuan selanjutnya mencari tempat untuk sebagai meletakkan tempat permainan tradisional kalian ya. Sampai sini anak-anak mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapat lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, persiapkan untuk pertemuan P5 selanjutnya kita akan mencari pojok bermain bersama. Kira-kira di mana tempat di sekolah ini yang bisa kita gunakan untuk sebagai pojok bermain kita ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri dengan membaca doa bersama ya. Silakan Mas Dafa bisa dipimpin teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
siapa yang waktunya menyiapkan? Oh, Mbak Vidya ya. Silakan Mbak Vidya bisa ke sini. Persiapan berdoa. Nah, anak-anak, hari ini kita akan pembelajaran P5. Pada pertemuan sebelumnya masih ingat nggak kita membuat apa? Refleksi dari hasil proyek kalian ya. Dari refleksi minggu kemarin, kita hari ini akan membuat tindak lanjut. Kemarin kita sudah menyimpulkan bersama, kita akan membuat pojok bermain. Kira-kira menurut kalian di daerah sekolah ini yang tepat, yang bagus tempatnya, yang sesuai, yang untuk digunakan untuk pojok bermain di mana ya? Ada yang memberikan pendapat? Di perpustakaan, terus di mana lagi? Di musola, terus di depan kelas 2. Di pojok kantin. Ada lagi? Kira-kira? Dari beberapa pendapat tadi, di musola, di pojok kantin, di depan kelas 2, di depan perpustakaan, kira-kira yang menurut kalian yang sesuai yang mana? Depan musola. Oke, semuanya sepakat depan musola? Oke, kalau sepakat, marilah kita bersama-sama menuju depan musola untuk membuat pojok bermain. Oke, silakan. Ayo kita bersama-sama menuju pojok bermain kita. Oke, silakan. Ya, dibawa. Peralatannya dibawa ya. Ya, permainannya juga dibawa. Jangan lupa kita bersama-sama ke pojok musola. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan bermain di pojok bermain. Sebutkan apa saja. Atau apa saja. Batok kelapa, bakia, enggrang, congklak, sama lompat tali. Kalian bisa bermain dimanapun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa memainkannya setiap waktu ya. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri pembelajaran P5 kita hari ini dengan berdoa bersama. Siapa yang memimpin doa? Mbak Aisyah. Oke, silakan Mbak Aisyah. Persiapan berdoa. Tempat duduk sikap, menundukkan kepala, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Aisyah, bisa kembali ke tempatnya. Baiklah anak-anak, kalian sekarang bisa istirahat, kalian bisa memainkan permainan tradisional kalian dan juga bisa segera kembali ke kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.